Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Kirana Tiara Putri Lestari dengan ujung NIM 187 dari kelas PGMI 7. Di sini saya adalah mahasiswa semester 3 UIN Kota Palembang. Di sini saya akan membuat video guna untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah PKN MISD yang diampu oleh Bapak Dwi Agra Saputra, MPD. Sebelum dengerin materi, ada baiknya jika kita ice breaking dulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu dari kelompok 8 yang bertemakan identitas diri kepada keluarga, teman melalui budaya, suku, bahasa, dan agama di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, identitas diri itu terbentuk melalui suku, budaya, bahasa, dan juga agama. Nah, identitas diri adalah sesuatu yang membedakan kita dengan orang lain. Identitas diri itu yang menciri khaskan kita yang seperti apa, dan yang bisa membedakan kita dengan bangsa-bangsa yang lain. Lalu ada budaya sebagai pembentuk identitas diri. Nah, dari budaya ini tuh, melalui budaya ini kita tuh bisa tahu ada aturan-aturan yang tidak tertulis dan kita itu bisa mengikutinya. Kayak contohnya tuh kayak sopan santun, berinteraksi dengan orang lain, dan bertanggung jawab. Lalu ada suku sebagai penanda jati diri kita. Nah, melalui suku ini tuh kita bisa tahu asal usul diri kita, tentang diri kita, dan identitas kita itu sendiri. Lalu ada bahasa sebagai cerminan kepribadian dan identitas diri. Nah, bahasa ini tuh alat komunikasi kita untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita, dengan orang-orang di luar kita. Lalu ada agama sebagai landasan nilai dan moral identitas. Nah, melalui agama ini itu adalah pedoman hidup kita, di mana dia ini mengajarkan tentang kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, dan melalui agama ini tuh bisa membentuk pribadi kita tuh jadi lebih baik. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam membentuk serta memperkuat identitas tadi. Peran kita itu bisa kayak menciptakan lingkungan yang damai dan saling mendukung. Lalu ada memperkaya perspektif dan cara pandang kita, mendorong inovasi dan kreativitas melalui keberagaman pemikiran kita. Lalu ada cara menjaga dan menghargai perbedaan identitas di dalam lingkungan sosial yang beragam. Cara itu kayak kita itu bisa menumbuhkan sikap toleransi antar individu, menguatkan rasa persatuan dan keberagaman, lalu menanamkan nilai-nilai empati dan saling menghormati, melestarikan budaya lokal, menghargai budaya lain, dan mengedukasi diri kita sendiri dan orang lain tentang keberagaman. Materi selanjutnya yaitu materi kelompok 9 yang bertemakan sikap menghormati, menjaga, dan melestarikan keberagaman budaya di dalam Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika. Nah, keberagaman budaya sendiri adalah dimana itu adalah kondisi masyarakat yang memiliki perbedaan di dalam hal kayak suku, bahasa, adat istiadat, kesenian, dan tradisi. Makna Bhinneka Tunggal Ika. Nah, makna Bhinneka
Bhinneka Tunggal Ika ini sendiri diambil dari kitab Sutta Somai dari Omphutan Tular pada masa kerajaan Majapahit. Nah, awalnya Bhinneka Tunggal Ika ini toleransi ini awalnya hanya antara Buddha dan Hindu. Tapi kini itu udah mencakup luas, kayak toleransi antara ras, suku, budaya, dan adat istiadat. Lalu makna Bhinneka Tunggal Ika yaitu yang sudah tidak asing lagi kita dengar, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, yang dimana artinya di Indonesia ini begitu banyak keberagaman, begitu banyak suku, ras, budaya, adat istiadat. Jadi melalui toleransi ini, bangsa Indonesia ini tidak akan terpecah belah. Jadi kita itu tetap satu tujuan, yaitu menciptakan persatuan Indonesia. Ada sikap menghormati dan menjaga keberagaman budaya. Nah, sikap menghormati dan menjaga keberagaman budaya ini adalah wujud dari sila ketiga kita, yaitu persatuan Indonesia. Di mana sikap toleransi itu tuh yaitu menghargai perbedaan suku, ras, dan budaya tadi. Dan toleransi ini tuh bisa kita tanamkan melalui keluarga, sekolah, dan masyarakat. Upaya melestarikan keberagaman budaya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, upaya kita untuk melestarikan ini dapat kita lakukan itu melalui pendidikan, kegiatan kebudayaan, lalu serta dukungan dari masyarakat dan pemerintah. Lalu ada pun upayanya, yaitu yang pertama pendidikan budaya dan toleransi. Kalau ada kita itu bisa ngikutin festival, lomba-lomba kebudayaan, dan pameran-pameran seni yang ada di daerah. Lalu gunakanlah produk lokal, jangan produk luar. Lalu gunakan bahasa daerah. Jadi kita tuh harus bangga dengan bahasa daerah kita. Lalu ada peran keluarga juga sangat penting. Lalu peran keluarga, tidak hanya peran keluarga, tapi juga sekolah, pemerintah, dan juga masyarakat sekitar. Itu adalah materi kelompok 10, yaitu karakteristik lingkungan, rumah, dan juga sekolah. Nah, lingkungan rumah adalah kunci utama bagaimana orang tua itu mengajarkan kepada anak-anaknya itu tentang keterampilan budaya tadi. Dan kebiasaan rumah itu pada umumnya itu karakteristiknya itu, lingkungan rumah itu dapat dilihat dari beberapa aspek, kayak lingkungan fisik, lingkungan sosialnya, serta penerapan nilai-nilai kebangsaan di dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan fisik rumah. Lingkungan fisik rumah itu bisa dikatakan jika rumahnya itu memiliki pencahayaan yang terang, ventilasi yang cukup, serta penghijauan. Dan kalau lingkungan sosial rumah itu bisa kita lihat seperti kayak interaksi antar anggota keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, toleransi, saling menghormati, serta komunikasi yang baik. Lalu ada implementasi nilai-nilai NKRI. Nilai Pancasila itu harus kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita melalui sikap saling menghargai, saling mendukung, tidak memaksakan kehendak, gotong royong, musyawarah, dan juga seimbang antara hak dan kewajiban. Pengertian dan karakteristik lingkungan sekolah. Nah, sekolah ini merupakan pendidikan yang formal. Dia itu berperan penting di dalam proses pembentukan karakter dan pengembangan potensi peserta didik. Adapun karakteristiknya yaitu lingkungan fisik sekolah, lingkungan sosial sekolah tadi, di mana itu kalau lingkungan fisik sekolah tuh harus ada fasilitas yang bagus, terus sarana prasarana yang lengkap. Kalau lingkungan sosial sekolah itu interaksi antar guru dan siswa itu baik, interaksi antar guru dan wali murid itu berjalan dengan baik. Lalu ada lingkungan akademik dan pembentukan karakter, di mana tercermin itu pembelajarannya itu tertib,
dan bermakna. Lalu ada penerapan nilai kebangsaan di sekolah. Nah, dilakukan itu melalui kegiatan upacara, gotong royong, toleransi, dan pembelajaran sejarah-sejarah. Lingkungan rumah dan sekolah sebagai bagian dari NKRI. Nah, lingkungan rumah dan sekolah itu merupakan bagian terkecil dari masyarakat dan memiliki peran yang sangat penting di dalam mendukung keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, adapun karakteristiknya, yang pertama yaitu lingkungan mikro yang mendukung NKRI. Yang kedua, tempat pembentukannya karakter dan nilai kebangsaan. Dan yang ketiga yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada yang keempat yaitu penerapan sikap cinta dan tanah air. Dan yang kelima adalah melalui gotong royong dapat mewujudkan lingkungan yang harmonis. Dan yang keenam adalah membentuk generasi yang berkualitas sebagai penerus bangsa kita. Selanjutnya ada sikap menjaga lingkungan, rumah, dan sekolah sebagai wujud bela negara. Nah, menjaga lingkungan itu adalah merupakan salah satu bentuk bela negara yang sangat sederhana tapi penting. Nah, jadi sikap kita untuk menjaga lingkungan dan rumah dan sekolah itu yang pertama ada menjaga kebersihan lingkungan, merawat fasilitas, menjaga keamanan dan ketertiban, menumbuhkan semangat gotong royong, menjaga lingkungan hidup dan kelestariannya, menghormati dan menjaga hubungan antar sesama, mematuhi aturan dan tata tertib. Jadi, yang untuk materi kelompok 11 yaitu bertemakan lingkungan tempat tinggal di RT atau RW, desa atau kelurahan, dan kecamatan sebagai bagian NKRI dan pentingnya kerjasama dalam keberagaman. Lingkungan tempat tinggal di dalam struktur NKRI itu lingkungan tempat tinggal dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki peran yang sangat penting karena dia ini jadi unit yang terkecil dalam sistem pemerintahan sekaligus tuh jadi wadah interaksi sosial masyarakat, di mana lingkungan tempat tinggal kayak RT, RW, desa, dan kecamatan itu merupakan bagian struktur masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari yang paling dekat dengan masyarakat. Nah, keberagaman dalam lingkungan masyarakat adalah suku, agama, bahasa, budaya, ada pekerjaan, ada ekonomi, dan juga ada gaya hidup. Lalu ada Indonesia ini memiliki 1.300 kurang lebih suku, masing-masing adat, masing-masing budaya, masing-masing tradisi. Lalu ada yang pertama itu kita bisa kayak memperkaya pengalaman kita, wawasan kita melalui wawasan kita tentang budaya dan toleransi. Lalu menjadi identitas bangsa yang kuat. Lalu memberi peluang belajar memahami perbedaan dan menghargai orang lain. Nah, adapun tantangan keberagaman ini, jadi tantangannya itu ada perbedaan pendapat di dalam musyawarah, terus kesalahpahaman antar budaya, strategi dan prasangka kita. Lalu ada ketimpangan yang bisa menimbulkan kurang nyaman di antara masyarakat. Pentingnya kerjasama dan keberagaman itu. Nah, contoh pentingnya kerjasama yaitu kayak kerja bakti. Jadi kerja bakti itu kayak kita tuh bisa membersihkan jalan, saluran air, dan fasilitas umum. Lalu yang kedua ada ronda atau siskamling. Nah, itu tuh bisa menjaga keamanan dan dilakukan itu secara bergilir. Lalu ada kegiatan sosial dan keagamaan. Jadi itu kita kayak bisa penggalangan dana kayak donasi ya, dan perayaan hari besar, kayak ikut pengajian, terus bangunin sahur gitu kan. Lalu ada yang keempat yaitu musyawarah warga. Nah, jadi dengan musyawarah warga ini kita tuh bisa menyelesaikan masalah lingkungan dan mengambil keputusan yang benar dan tepat. Lalu yang kelima yaitu kegiatan pemuda dan pendidikan.
tuh Karang Taruna ya, kalau di desa itu kita tuh bisa buat lomba 17 misalnya, terus organisasi yang positif, bentuk komunitas yang positif tuh kayak relawan ya, volunteer. Lalu kegiatan-kegiatan yang kreatif kayak hari-hari besar itu kita buat kegiatan nih untuk mengajak anak-anak yang ada di desa itu. Lalu adapun dampak positif dari kerjasama ini yaitu yang pertama itu lingkungan kita tuh jadi lebih aman, lebih bersih, dan lebih tertata rapi. Lalu ada terus hubungan antara warga itu semakin akrab dan konflik itu bisa tersingkirkan ya. Ada komunikasi kita itu jadi lebih terbuka dan keputusan itu jadi lebih cepat dicapai dan lebih cepat diambil dan adil. Lalu membentuk rasa tanggung jawab, kepedulian, dan solidaritas. Peran keluarga di dalam memperkuat persatuan. Nah, menghargai perbedaan tadi kan kayak suku, agama, budaya, dan ekonomi. Lalu menjaga kita itu, peran warga itu bisa kayak menjaga toleransi, menghindari diskriminasi, lalu aktif berpartisipasi kayak kerja bakti, musyawarah, kegiatan sosial, dan keagamaan. Lalu bisa menjaga komunikasi dan bermusyawarah tuh. Musyawarah tuh bisa menyelesaikan masalah kita itu secara damai dan menghindari perilaku yang bisa membuat kita itu terpecah belah. Lalu menanamkan sikap saling peduli, terus ikut gotong royong, dan memperkuat solidaritas kita. Selanjutnya yaitu dari kelompok 12, materi yang terakhir yaitu struktur wilayah yang lebih luas kayak kabupaten atau kota dan provinsi sebagai bagian dari NKRI. Perilaku gotong royong untuk menjaga persatuan dipahami sebagai wujud bela negara. Struktur wilayah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI itu negara kita ini negara kesatuan dengan kedaulatan yang tidak terbagi. Jadi struktur wilayah kita itu berjenjang seperti pemerintahan pusat, provinsi, dan terus kabupaten atau kota, kecamatan, lalu turun lagi ke desa atau kelurahan. Nah, tujuan pembagian wilayah ini itu adalah agar pemerintahan itu lebih efektif dan pelayanan kepada masyarakat itu jadi lebih dekat dan pembangunannya itu jadi lebih merata dan memperkuat koordinasi kita untuk menjaga keutuhan NKRI. Provinsi sebagai wilayah administratif. Provinsi itu adalah daerah otonom sekaligus menjadi wilayah kerja gubernur dan wakil pemerintahan pusat. Kewenangan provinsi itu adalah lintas kabupaten atau kota, pembangunan regional, pengelolaan SDA, sumber daya alam, pendidikan menengah, lalu ada infrastruktur provinsi, dan stabilitas politik dan keamanan. Kabupaten atau kota sebagai wilayah pemerintah. Nah, kabupaten atau kota ini dikepalai daerah oleh bupati atau wali kota yang bertanggung jawab sepenuhnya kepada gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintahan pusat. Adapun kewenangan utamanya yaitu pelayanan dasar kayak pendidikan, kesehatan, dan administrasi. Lalu ada perizinan usaha lokal, infrastruktur publik kayak jalan, pasar, taman, ketertiban dan keamanan daerah, dan pemberdayaan masyarakat dan budaya lokal. Royong sebagai bentuk bela negara dan wujud bela negara. Nah, gotong royong itu jadi ciri identitas bangsa kita untuk menguatkan solidaritas. Bentuk-bentuk bela negara non fisik yaitu menjaga persatuan, mengatasi masalah bersama, lalu ada mencegah konflik dan perpecahan, lalu ada menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis. Nah, bela negara itu bukan hanya bentuk militer ya, tetapi aksi sosial kita sebagai masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Saya harap teman-teman bisa mengambil baiknya dan membuang yang buruknya. Dan kita itu bisa bertoleransi dan menghargai keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Dadah!